Welcome to Gemaya FM G-Talk. We talk, we share with Laverta. Oke, halo Balikpapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great Saturday night for everyone and my Gemaya audience for sure. Hi. And welcome to G Talk with Laverta. We talk, we share episode 2. Gimana teman-teman malam ini, malam minggunya? Semoga kabarnya selalu sehat, baik-baik aja dan bahagia ya pastinya. Dan di episode kali ini, di episode kedua, kita kedatangan special guest yang lagi jadi idolanya anak muda di Indonesia tentunya. Langsung aja kita sambut, ini dia Novia Bakti. Hai, halo Gemaya. Halo Novia, apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah luar biasa. Tadi habis olahraga, terus sekarang lagi makan ramen. Oh ya, kelihatan ya backgroundnya ya. Anyway, salam kenal, nama aku Verta. Novia bisa panggil aku V aja biar kita lebih akrab. Biar lebih oke. Alright. Oke, sebelumnya nih banyak banget nih yang masuk komen live-nya. Jadi buat teman-teman Kasanovi ya. Kasanovi ya, betul. Oke, buat teman-teman Kasanovi boleh banget yang mau tanya-tanya. Boleh langsung komen di bawah. Jadi salam kenal. Alright, gimana nih Novi, lagi sibuk apa? Sekarang aku sibuk apa ya? Ya nyanyi-nyanyi biasalah. Ngejok bareng World Genius, terus main bola juga, also olahraga, tetap latih suara biar tetap fit. Ya. Alright, nih. Sorry. Kemarin juga aku habis syuting film horor. Nanti tungguin ya. Mungkin akhir tahun dia bakalan rilis filmnya di bioskop. Wah, kebetulan banget ya, di awal tahun rilisnya nih single baru, Ingin Jatuh Cinta. Betul. Lagi ingin jatuh cinta. Nanti di akhir tahun tuh teman-teman jangan lupa tungguin filmnya, film horor. Nah ini kalau ngomong tentang Ingin Jatuh Cinta, sebenarnya nih lagunya tuh berisi tentang apa sih, Novi? About ghosting. Tentang ghosting. Cuman pada akhirnya dia menemukan seseorang yang dia berharap kalau orang itu tuh udah nggak ngeghostingin dia lagi. Jadi dia udah kayak yakin banget sama orang yang terakhir ini gitu. Oh gitu. Ini sebenarnya lagunya pengalaman pribadi atau gimana tuh? Enggak sih. Pernah sih di ghostingnya, maksudnya. Tapi nggak kayak sampai ada Kak Olive di sini, teman aku idol juga. Halo. Dia ketawa pas aku bilang ghosting. Jadi pernah di ghosting, tapi alhamdulillah nggak sampai seharian full sih. Cuman ini aku ambil karena memang relate banget sama teman-teman aku. Mereka ngobrol tentang ghosting, ya udah. Akhirnya aku pilih lirik ini sama lagu ini untuk jadi single pertama aku. Nah, proses pembuatannya ini ciptaannya Kapika Iskandar ya. Ini betul. Kapika Iskandar tuh salah satu penulis lagu yang hits juga. Lagunya banyak dinyanyiin sama anak muda dan baper juga ya lagunya. Apalagi baper banget. Ingin Jatuh Cinta banyak relate sama kisah cinta anak-anak. Nah, sebenarnya dia tuh ceritanya sedih di ghosting. Cuman mungkin karena dia udah kebal, udah kayak bodo amat, jadi dia kayak asikin aja lah ya gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Nah, dalam proses pembuatan ini Novia ikut ambil dalam liriknya, tempo nadanya atau gimana? Atau full Kapika gitu? Jadi lagu ini kan yang buat liriknya itu adalah Kapika Iskandar sama musiknya. Nah sebelumnya musik ini tuh dia nggak se R&B dan nggak se ngebeat ini. Nah di aransemen lagi sama Kenny Gabriel. Lalu vokal directornya sama Irfanat gitu. Jadi tapi di lagu aku yang ini tuh semua pakai suara aku, backing vokal pun aku gitu. Jadi aku benar-benar diarahin ke sana gitu. Nah, iya dong, pasti whole musiknya pakai suara Novi. Ya gimana enggak, orang dari kecil aja udah jebolan Indonesia, idola cilik ya betul. Idola cilik. Boleh dong kita flashback dulu nih sebelum Novi bisa sampai ke Indonesian Idol. Di Idola Cilik dulu berarti angkatannya Chelsea gitu-gitu ya? Betul. Chelsea, Diva, Bagas. Nah, pada saat itu umur berapa tuh? Aku kayaknya umur 11 tahun deh kayaknya. Iya, 11 tahun.
11 tahun. Nah, emang Iya. berarti Novi tuh suka banget nyanyi dari kecil atau karena ikut Indonesian Idol deh jadi karena ikut Idola Cilik akhirnya jadi suka nyanyi? Dari dulu sih suka nyanyi. Jadi setiap ada kompetisi itu jiwa aku tuh selalu terpanggil gitu. Aduh. Jadi not from my parents gitu. Jadi dari akunya gitu. Kayak pengen tahu sampai di mana sih aku bernyanyi gitu. Dan sebenarnya pengen ketemu banyak orang juga, pengen ketemu banyak teman, banyak feeling gitu sih. Nah, pada saat Idola Cilik nih, pada saat Idola Cilik, itu ada kepikiran nggak setelah Idola Cilik bakal emang terjun lagi ke dunia tarik suara atau nanti ikut lagi deh kompetisi ajang pencarian bakat di bidang nyanyi atau gimana? Of course. Jadi after Idola Cilik kan aku sempat pulang ke Manado dulu tuh. Terus sempat masuk pesantren almost 1 year. Terus abis itu dari pesantren itu aku langsung move ke Jakarta karena aku dikontrak sama manajemen Star Media Nusantara. Akhirnya itu dikontrak 5 tahun. Akhirnya aku move ke Jakarta, tinggal sama om sama tante aku. Dan aku sekolah di situ, terus sambil ikut-ikut lomba lagi. Terus akhirnya aku ikut The Voice Indonesia dan alhamdulillah tembus waktu itu sampai 3 besar di coaching sama Anggun. Terus abis dari coach Anggun itu aku coba untuk ikut Indonesian Idol, tapi yang seasonnya si Marion Jola, Maria. And then di situ tuh aku nggak lulus pas di judging pertama karena suaraku benar-benar total habis karena aku kebagian yang malam banget. And then aku ngabisin suara aku dengan ngobrol sama teman-teman, cekikan nggak jelas. Dan akhirnya ya udah aku force suara aku di situ dan benar-benar aku kecewa banget. Aku kayak maksudnya udah berjuang terus cuman nggak bisa lanjut karena aku nggak jaga vokal, aku nggak jaga stamina untuk di stage nanti di depan judges gitu. Dan akhirnya ya udah pelajaran itu yang aku ambil untuk aku ikut lagi tahun yang kemarin ini gitu. Dan alhamdulillah aku ikut lagi tembus sampai 8 besar gitu. Wah, jadi emang ternyata ikut Indonesian Idol nggak pertama ya, udah second round ya, Iya. Dua kali. Betul. Berarti udah 2 kali. Pada saat sebelum top 8 nih, pas kamu audisi pertama itu berarti udah kenal dong sama jurinya ya? Udah. Dari itu pada saat itu kamu gimana feelingnya, kayak gue bakal masuk nih atau masih ada kayak pesimis atau gimana? Bodo amat sih. Yang penting kayak aku kalau misalnya udah di backstage itu udah nggak kayak mikirin apalah segala macam. Ya udah nyanyi aja gitu, mau keterima alhamdulillah, yang nggak terima berarti aku harus belajar lagi gitu. Nah, selama di Indonesian Idol tuh persiapannya berapa hari sih? I mean like itu kan pasti kan cepet ya. Nah, itu kayak gimana sih proses teman-teman Indonesian Idol khususnya Novi dalam mempersiapkan untuk nyanyi? Banyak, setiap hari tuh ada. Misalnya kita kan live biasanya di hari Senin. Nah, itu hari Selasa kita udah mulai kayak pilih-pilih lagu tuh untuk next. Terus abis itu Rabunya kita ketemu sama home band, latihan sama home band. Terus next day-nya juga ada kita latihan fitting baju. Terus abis itu blockingan stage. Abis itu next day-nya kita ada kayak kalau misalnya lagunya ada koreo, itu kita latihan koreo di hari Sabtu biasanya. Nah, hari Minggu itu waktunya visit family gitu. Jadi keluarga ke tempat kita karantina dan ya udah itu waktunya istirahat. Hari Senin udah harus siap-siap lagi untuk let's go lagi. Nah, berarti selama masuk di top 8 dari awal terus akhirnya sampai di top 8 itu berapa lama sih? Berapa bulan? Kayaknya ada 4 bulan deh aku. 4 bulanan. Nah, berarti itu nggak pegang handphone ya? Nggak pegang. Jadi setiap minggu itu kita cuma pegang 1 kali doang di hari Sabtu. Gitu. Untuk ngabarin. Dan itu pun dikasih waktu. And then dikasih waktu. Dikasih waktu dan kita harus milih playlist lagu yang buat next week-nya gitu loh. Jadi benar-benar cuma dikit banget waktunya untuk kayaknya cuma untuk telepon orang tua aja tuh abis itu udah. Oh, I see. Loh, berarti yang selama Novi top 8 itu yang arrange sosial medianya Novi itu siapa?
Dari tim Indonesian Idol atau dari tim Novia sendiri? Nggak ada. Dari kita tuh nggak dikasih HP biar kita nggak baca komen sebenarnya. Jadi biar pas kita mau show itu kita nggak ngedrop dengan komen-komen hates gitu, hate comment. So ya udah kita nggak pegang sosial media. Jadi cuma pas lagi ada waktu baru kita buka Instagramnya. Itu pun kita dilarang buat buka Instagram karena takutnya kita nggak percaya diri di atas stage karena baca hate comment gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang hate comment, dari Novi sendiri selama sudah keluar nih, udah keluar dari top 8, akhirnya kan pegang sosmed nih, bisa ngebacain gitu. Nah itu pada saat kamu baca misalnya ada nih satu hate comment yang agak gitu ya, yang kurang enak di hati, itu reaksi kamu gimana sih? Kalau aku tetap baca sih, jadi kalau orang yang tetap baca, tapi kalau misalnya ada yang hate banget, ya aku bodo amat orangnya. Cuman kalau misalnya ada yang bisa aku ambil dari omongannya, ya aku ambil gitu untuk pelajaran. Cuman kalau misalnya cuman bikin hati aku hancur gitu, anjay, hancur, ya udah aku skip aja, kayak bodo amat gitu. This is me gitu. You can even change me gitu. Tuh, tapi yang jelas you can even give me money, right? Yeah. Tapi yang jelas di banyaknya atau beberapa hate comment yang ada, yang pasti Kak Sanofi akan terus selalu ada dong buat Novi. Of course. Alhamdulillah Kak Sanofi itu setia banget dah. Nah, Kak Sanofi itu artinya apa sih? Siapa yang Kak Sanofi itu, jadi dari kita berunding semua, dari Mami Kak Sanofi, ada official Kak Sanofi juga. Jadi tadinya kan Novionce, cuman kayaknya mengarah ke Beyonce banget, jadi kita ganti Kak Sanofi. Nah, Kasa itu berasal dari bahasa Itali, artinya rumah. Novi, ya Novi gitu. Jadi rumahnya Novi gitu. Oh, gitu teman-teman. Gitu, yang belum join Kak Sanofi bisa nih langsung cek Instagramnya ya. Kak Olive nih kenapa sih dari tadi tuh ketawa aja gitu? Alright. Teman-teman ada yang mau tanya-tanya nggak nih? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Katanya semangat untuk Sanofi. Oh, ada yang bilang nih setelah Indonesian Idol, Miss Indonesia. Wah. Aku sempat nonton juga di YouTube. Ada di salah satu talk show itu Kak Ivan Gunawan itu sampai bilang loh, Novi ini kayaknya cocok dia untuk jadi Miss Indonesia. Iya, jadi waktu itu pas aku di Brownies, Kak Ivan Gunawan ngedeketin aku. Dia tanya, dia kan sempat megang rambut aku gitu kan, terus dia tanya, kamu punya nggak sih teman yang persis kayak kamu tapi tingginya di atas pokoknya 170-an gitu lah, 170-an ke atas gitu, yang tinggi gitu. Tapi kalau aku yang kayak join Miss Indonesia, aduh, I don't know ya, let's see. Tapi ya kayaknya aku mau fokus di nyanyi juga. Gitu. Cuman kalau nggak tahu ya, kalau ada kans ke sana ya let's see lah. Harus mempersiapkan diri. Ini Kak Olive aja nih, Kak Olive. Jadi persiapan Miss Supra ya. Miss Universe. Oke, ini ada yang nanya nih, Novia ngikut American Idol nggak katanya? Ya, sudah mendaftar. Banyak sekali yang tanya, cuman aku belum sempat storyin. Aku udah masukin videonya. So doain. Dia juga. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke sesi Kepoin Novia. Jadi ini adalah fast answer. Jadi aku akan tanya-tanya Novia, tapi jawabnya harus cepat ya. Oke, let's go. Dan kalau ada beberapa question yang aku akan tanya reasonnya. So, kita mulai. Let's start. Alright, first question. Namaku Novia Bahmid dan aku adalah seorang penyanyi. Oke. If you're a guy, kamu akan ngajak kencan? Cewek lah. Siapa? Ya, my girlfriend, right? Alright, maybe an artist or biasa? I don't know. Pokoknya
Pokoknya someone yang bikin aku klepek-klepek lah, yang nyambung. Oke, Indonesia atau luar negeri? Um, Why? but I don't know ya. Mungkin kalau Indonesia bisa juga, tapi ada lah tipikal aku. Anjay. Kok jadi malu ngomongin ini? Oke, penyanyi Indonesia yang paling kamu suka? Anggun, Agnes Mo, Tantri Kotak. Boleh dong, coba dong nyanyiin lagunya Anggun deh. Refnya aja satu, yang paling kamu suka. If you hope scared like the this the coast you'll try. I'll be the moon that shines. Lagi banyak orang nih. Masalahnya nih, ntar gue buka konser lagi di sini. Oke, next. Amin, makasih Zain. Di antara semua juri Indonesian Idol, yang paling bikin kamu takut atau deg-degan pada saat nyanyi siapa? Bunda Maya. Why? Why Bunda Maya? Karena Bunda Maya tuh kalau ngejudge, kalau komen itu selalu pada poinnya gitu. Tapi bagus sih untuk pelajaran, cuman dia langsung gitu loh, langsung kena di hati yang paling dalam. Iya. Alright, ini aku sempat nonton yang yang kamu nyanyi Scared to be Lonely itu keren banget loh. Tapi malah Bunda Maya kayak tahu nggak yang aku nyanyi Scared to be Lonely kan aku usap-usapin kepalanya si koreografer padahal itu nggak disuruh. Kayak dia kayaknya udah nyaman gitu di samping aku. Tapi keren loh. Keren loh. Itu juga koreonya juga keren banget. Makasih. Itu persiapannya cuma semingguan itu. Iya, seminggu. Itu kalau koreografer cuma sekali doang latihannya. Iya, koreografernya tuh cuma sekali doang. Abis itu GR. Pas GR-nya tuh cuma blocking doang. Jangan ngadi-ngadi. Kapan nikah Novia masih lama, Pak? Emang berapa sih umurnya Novia? Masih udah berapa sih sekarang? Aku 19 tahun. Oh, tuh guys, masih 19 tahun, masih harus banyak kejar karir. Jauh. Kejar mimpi-mimpi, iya. Jangan mimpi indah. Kalau belum siap. Masih banyak ini anak-anak gizi buruk di Indonesia masih banyak guys, jangan. Alright, next, hidup mewah atau hidup sederhana? Kalau hidup mewah bahagia boleh, tapi kalau misalnya lebih bahagia hidup sederhana ya I choose sederhana sih. Yang penting bahagia. Oke. Menurut kamu, in a scale 1 to 10, seberapa cantik kamu? Aduh, jelas 10. Wih. 10. Bercanda. Gak tahu, aku gak tahu. Coba yang penting harus komen di bawah dong. Kalau cewek udah pasti cantik. Kalau cowok kan ganteng, ya kan? Ini ngeles aja ya. Oke, next. Kalau kamu bisa berubah jadi orang lain untuk 1 hari, kamu pengen ngerasain kehidupan siapa? Aku bingung kalau kayak gitu. Siapa ya? I don't know, aku nggak kepikiran sampai ke situ sih. Oke, berarti tetap jadi dirimu aja. Tetap jadi just to be myself. Halo Jason. Next, kalau kamu disuruh pilih 1 dari 3, mana yang bakal kamu pilih antara Idola Cilik, The Voice Indonesia, atau Indonesian Idol? Of course Indonesian Idol. Why? Right. Kenapa? What else? Kayaknya semua orang tahu deh jawabannya. Why I choose Indonesian Idol. Oke, next, role model dalam bernyanyi siapa? Beyonce, Agnes Mo. Pokoknya aku suka cewek yang independen. Beyonce dong, yang Woman on Top. Woman on Top. Love on Top. Love on Top. Aku lagi. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja ya. Nggak apa-apa. Next. Baby it's you're the one that I love. Di suara duain. You're the one that I need. You're the only one I see. Come on. Baby, it's you. Alright, next. Typo. Famous but no money, or rich but unknown?
Apa-apa? Famous but no money, or rich but unknown? Famous, but no money. Rich, Yeah, I know. famous Unknown lah. or rich but unknown. I choose B. Okay. Rich but no money. Next, Novia paling takut sama binatang apa? Cicak. Cicak kodok. Kenapa cicak? Karena dia kulitnya geli, aku liatnya. Kayak, aku kebayang kayak di mikroskop gitu kan, kalau dia ditaruh itu pasti sampai dalam-dalam badannya tuh kayak kelihatan gitu urat-uratnya. Oke. Next, makanan pinggiran jalan atau fine dining? Pinggir jalan sih lebih asik. Oke. Hal yang paling Oke. bikin kamu stres apa? Hah? Aku Hal yang belum habis makannya. Hal yang paling apa? bikin kamu stres? Yang bikin aku stres, kalau misalnya acara nih mendadak besok, terus aku disuruh ngafalin 2 lagu. Oh, Stres. harus well prepare ya pokoknya ya. Betul. Next, cowok ganteng tapi males nggak? Cowok ganteng tapi males, nggak ada duit, atau jelek tapi rajin dan banyak duit? Ya pasti itulah yang, aduh susah sih. Kalau untuk kedepannya ya pasti yang rajin dan banyak duit lah. Kalau Alright. cuma ganteng doang tapi nggak punya apa-apa, kita hidup sengsara, ya nggak? Oke, next, banyak uang, digostingin atau ngeghostingin? Jangan dua-duanya deh. Jangan dua-duanya. Kesian Alright. soalnya. Pokoknya ingat aja karma. Jadi gak usah dua-duanya. Gak usah dua-duanya. Baiklah. Tipe cowok yang Novia sukain kayak gimana sih? Kayaknya Kak Sanofi udah pada tahu sih. Boleh dong, yang lain kan mungkin belum tahu nih, ada mungkin yang baru join. Of course yang tinggi, yang laki banget pokoknya. Ya, yang manly. Yang rahangnya tajam. Terus rambutnya yang agak curly maybe. Gondrong juga nggak apa-apa. Kalau di describe ke artis, dia siapa? Kalau secara physically, artis luar negeri. Siapa ya? Kayak Shawn Mendes. Ya. Alright, Like next. Gitu teman-teman. Jadi yang di sini siapa tahu mirip Shawn Mendes. Melinda Jolie. Bisa-bisanya kamu ya. Alright, next. Jangan bahaya. Novia Bahnit paling gak suka sama orang yang sibuk sama diri sendiri. Sibuk sama diri sendiri. Tapi kalau sibuknya bermanfaat gimana dong? Ya nggak apa-apa, cuman kayak jangan diabaikan banget gitu loh orang. Alright. Next, satu hal yang bisa bikin kamu nangis. Yang bikin aku nangis kalau ingat orang tua, keluarga. Oke. Next, in 10 years from now, kamu harus bisa ngapain? What is your biggest dream? Go international. Amin ya. Amin. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Amin, insyaallah. Nah, oke, yay. Kepoin Novianya udah abis nih pertanyaannya sekarang. Ramen aku udah freeze. Ramen aku udah dingin. Aduh, kasihan. Tapi kita masih harus nge-challenge Novia lagi nih, mumpung masih kita dapetin waktunya ya kan. Ada yang mau tanya-tanya silahkan. Oh, ini ada yang challenge nih, whistle dikit Nov katanya. Buset, kalau aku whistle kayaknya di sini gempur semua nih. Orang-orang lagi pada makan. Jangan. Katanya bad romance. Oke. Oh, jangan bad romance, one breath challenge aja ya. Oh, okay. Boleh. Oh ya, yeah. That's good.
What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can go in the bridge when these people talk too much, put your shit in slow motion, I feel like an astronaut in the ocean, What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can go in the bridge when these people talk too much, put your shit in slow motion, I feel like an astronaut in the ocean. Iya, napas dulu, napas. Ya. Napas. Dia yang nyanyi, tapi aku yang ini ya, Ngap. yang ngap. Itu gimana sih? Belajarnya dari mana sih? Atau emang bisa sendiri gitu? Belajar apa ya? Belajar, tahan nafas saja. Olahraga, terus berenang, gitu. Nah, ini ada yang nanya nih dari _Dul Hakim. Dalam waktu dekat ada single kedua nggak? Ada, oh iya insya Allah. Mau workshop sama adalah kayaknya udah pada tahu sih Kasanovi. Doain aja ya yang terbaik buat kedepannya. Amin. Katanya nggak pulang kampung. Emang kampungnya nggak pulang. Gimana sih? Aku di Bolang Mongondo, di Desa Nuangan. Di mana tuh? Di Manado, Sulawesi Utara. Oh, di Manado. Coba dong sapa orang Manado. Teman-teman live ini pakai bahasa Manado. Halo orang Manado semua, ada apa dang itu? Semoga semua bye-bye nih. Sudah Pak ingat sekali kasih yang ini. Saya nak pulang-pulang Manado. Belum pulang ya? Belum. Oke, semoga cepat pulang. Betul, Kak Tekat. Anyway, selama pandemi corona, kayak gimana sih kegiatan kamu? Apa perbedaannya pas sebelum pandemi? Karena pas aku keluar sebenarnya udah pandemi, jadi aku belum ngerasain yang benar-benar nyanyi depan banyak orang gitu loh. Jadi semuanya by online. Oh iya sih, benar sih. Terus nanti kalau misalnya udah kelar nih, udah ada rencana wait. bikin... What do you mean Brata Bliss cringe? I don't know. Kenapa? Novi nanti pas udah nggak pandemi nih, Insya Allah ya udah nggak pandemi, ada wacana nggak bakalan buat konser atau on air di mana gitu? Pengen sih someday konser ya semoga aja lah, tapi we don't know kapan pandemi berakhir. Iya. Nah ini kan banyak banget nih ya di luar sana teman-teman yang punya bakat nyanyi tapi masih insecure, masih takut-takut untuk ikut ajang pencarian bakat. Kayak Novi sampai tiga ajang pencarian bakat yang diikutin. Nah gimana sih tips dong dari Novi untuk biar mereka tuh pede gitu, sama suaranya, sama bakatnya? Kalau aku sih termasuk mungkin udah nggak punya malu kali ya. Enggak. Latihan terus, jangan mencoba untuk menjadi diri orang lain, percaya dengan apa yang kamu sudah punya. Kalau kamu yakin itu pasti bisa gitu. Kalau kamu yakin dan berusaha itu pasti bisa gitu. Jadi just be yourself, nyanyi dengan karaktermu sendiri, jangan mencoba untuk menjadi orang lain gitu sih. Setuju banget teman-teman. Jadi tetap terus berusaha walaupun nanti ke depannya banyak rintangannya, tapi nikmati proses. Siapa tahu di depan nanti bakalan yaitu sukses yang ingin dituju. Iya, betul. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau tanya-tanya? Berarti sekarang Novi apa? Sekolah atau udah kuliah? Tahun ini aku mau lanjut kuliah lagi karena kemarin aku sempat udah kuliah 2 bulan, terus habis itu suruh masuk karantina, dan karantina itu minimal 5 bulan, so aku nggak bisa kayak izin gitu, jadi aku keluar sendiri aja kayak hangus gitu. Jadi so maybe this year aku bakalan masuk lagi sih, insyaallah. Bakal ambil jurusan apa? Kayaknya sih performing arts.
performing di Indonesia atau di luar? di LSPR. Oh, di LSR. It's good. Iya, udah. Nah, selain dunia tarik suara, tadi kan udah masuk ke dunia acting nih. Mm-mm. Boleh dong ceritain sedikit spoiler tentang film horornya. Kamu nanti sebagai apa tuh? Aku sebagai orang yang diikuti sama leluhurnya. Dah, itu spoiler banget sih. Pas proses syutingnya ada kejadian-kejadian mistis atau gimana? Kejadian mistis ada. Jadi ada, kalau kata manajer aku dia bisa ngeliat. Jadi ketika aku di dalam gubuk itu, pas ada scene di mana aku harus teriak, di malam hari, itu ada yang ikut teriak juga. Bukan teriak, tapi dia ketawain aku dari atas pohon. So mungkin dia mungkin kayak penasaran gitu sama aku, terus mungkin dia di pikirannya dia kayak, ini orang ngapain sih, udah bajunya disamain sama aku, terus rambutnya dibotak-botakin, terus make upnya kayak gitu lagi kan, udah gitu berdarah-darah. Jadi oh ya, si dia ini yang ngikutin aku waktu pas syuting, dia rambutnya sama kayak aku tapi lebih gede, kribonya tuh lebih besar gitu. So mungkin dia kayak penasaran gitu dengan aku kali ya, jadi kayak ngikutin terus ngintipin aku gitu. But I'm okay, aku nggak takut sih sama tapi nggak ada yang kayak gitu. dipegang. Enggak. Ya. Cuman ada teman aku Anet sama Jeffrey itu ininya hijaunya barengan kayak di belakang lehernya. Wow, itu proses syutingnya berapa lama, no? Proses syutingnya tuh 2 minggu di daerah Sukabumi. Oh, 2 minggu di Sukabumi. Iya. Berarti pas masih pandemi ya? Syutingnya tahun lalu atau tahun ini? Baru selesai. Anet, kita syutingnya udah sebulan lalu ya? Udah sebulan lalu. Berarti kebetulan aku lagi sama orangnya juga. Oh, tapi berarti protokol kesehatannya nggak terlalu seketat yang tahun lalu ya berarti? Nggak, karena kita kan udah swab duluan kan sebelum ke Sukabuminya, dan ya udah karena kita aja di situ jadi kayak ya udah free. That's good. Nah, setelah film apa nih? Single. Udah pasti single. Iya. Gak ada mau coba FTV sinetron nggak? Belum? Kayaknya belum deh, mungkin film. Nah, tapi kalau misalnya ketertarikan kamu di dunia acting sendiri, itu gimana? Siapa panutan kamu? Panutan aku dalam berakting, siapa sih? Tara Basro ya. Tara Basro. Pokoknya cewek-cewek yang aku tuh lebih suka ke horror and action. Jadi kayak lebih suka yang cewek-cewek yang fighting or something gitu. Kayak Wonder Woman gitu ya berarti ya? Iya, Wonder Woman. Film kesukaan kamu apa sih? Film kesukaan aku kemarin tuh aku abis nonton Glee. Glee. Oh, Glee. Jadi sebenarnya iya dia lebih ke kayak music gitu sih, kayak live yang kayak nyanyi. Jadi kayak aku juga pengen kayak tahu lagu-lagunya di situ. Glee ya. Nah, berarti ngomong tentang Glee, yang paling kamu suka di situ apa? Glee. Aku lupa lagi namanya. Soalnya aku baru nonton. Itu belum selesai gitu loh. Baru kayak setengahnya gitu. Nah, kalau misalnya Glee dibikin versi Indonesia, mau nggak jadi pemainnya? Mau banget. Apalagi nyanyi terus kan. Iya, berarti kayak ini ya, some kind of High School Musical kayak gitu kali ya? Berarti kamu suka juga nih nonton kayak gitu, High School Musical? Iya. So, lagu yang paling kamu suka di High School Musical apa? Lagu yang paling aku suka apa ya?
Banyak sih. Bentar, aku harus mengingat. Harus mengingat. Uh-uh. Or lagu yang kamu suka di Glee deh. Yang kamu suka di Glee. Karena aku mau challenge nyanyiin. Aku belum hafal. Yaudah, kalau gitu sebelum kita mengakhiri live ini, coba nyanyiin satu lagu yang sekiranya belum pernah kamu nyanyiin selama kamu berkarir. Yang belum aku pernah nyanyiin. Iya. Ada ya. Apa yang belum pernah aku nyanyiin, Kak? Apa ya? Lagunya Justin Bieber or Taylor Swift. Justin Bieber. Balik. Iya, mereka semua udah nungguin aku loh. Aku nyanyi bentar ya, sebelum penutupan. Iya, ini harus full song or cuman kayak refnya aja, tapi versinya Novia banget. Soalnya kamu kan ciri khas banget tuh, jadi versi kamu deh. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I got mine from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, got a bitch. I get on like right from the source, yeah, that shit. Yeah, that shit, oh. Na, 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 na. Oke, yay! Thank you. Nih, ramen aku udah bengkak. Mohon maaf ramennya Novia, abis ini selamat menikmati ramennya. So, thank you. Thank you so much untuk 40 menit bersama dengan G-Talk, Gemaya Talk. Yes. Semoga sama-sama. Aku juga thank you. Project-project yang akan dijalanin lancar, ditunggu single keduanya. Dan single-single selanjutnya tentunya jangan lupa selalu jaga kesehatan. Yes, thank you. Last deh, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman? Pesan-pesan untuk Kasanovi deh, Kasanovi. Pesan aku sih cuman tetap jaga kesehatan and be happy, okay? Don't be stressed. By the way, aku tadi ketinggalan. Aku lagi suka nonton GNN juga. Tahu nggak? Yang main tuh Roberts yang Indonesia sama Hanggini. It's about LDR gitu. Nonton nggak? GNN. Aku di Netflix. Tuh jangan lupa ditontonnya guys. GNN. Ya, GNN. GNN. Aku udah nonton. Iya, udah nonton. Yang Hanggini sama Roberts itu kan? Iya, apalagi yang buat kan Sana. Katanya Novi bajunya sport tapi makan ramen. Iya, ini tuh tadi habis ke GBK, habis lari, terus kita lapar kan, jadi langsung cabut makan gitu. Nah, nggak apa-apa dong guys. Iya, ya, hari Sabtu cheating day. Anyway, kapan nih Novi dong? Nanti main-main ke Balikpapan. Tapi udah tahu nggak sih ada kota namanya Balikpapan? Tahu dong. Oh, kenapa? Ada kota di Kalimantan Timur namanya Balikpapan, tahu tapi? Tahu dong, masa nggak tahu? Ya tahu kan banyak tuh di TikTok nih anak Kalimantan gitu kan. Iya. Oke, ditunggu Novi ke Balikpapan, nanti main-main ke kantornya Gemaya FM. Siapa tahu nanti pas main ke Balikpapan udah ada single baru lagi. Iya, amin. Di kantor Gemaya. Jadi biar langsung itu ya live ya. Iya, pasti dong. Kalau gitu, thank you so much for everyone yang sudah join. Thank you. Ada kata yang kurang berkenan. Untung teman aku pada sabar semua. Aku jadi pengen goyang. Udah masuk lagu closing aja nih soalnya. Oke, ya udah selesai. Silahkan melanjutkan makan ramennya. Yes. Thank you. Thank you so much for today and for your time. Jangan lupa makan buat semua juga. Ya, and you. Makan. Okay. Thank you so much. Dan see you soon guys. Soon. Ya. Bersama dengan bintang tamu yang lainnya. Silakan. Oke. Tamu siapa? Oke, kalau gitu kita tutup Gemaya Talk hari ini. Sehat-sehat ya semuanya. And I'll see you guys soon.
Thank you, Novi. See you, Thank you, bye-bye. Olivia. Sehat-sehat.